Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Abu? Semoga sehat dan semua keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Demikian guru. Bagaimana ini, apakah ada topik baru yang mau disampaikan bagaimana nih guru? Judul topik yang akan saya bahas itu adalah sepandai-pandai tupai melompat, ada kalanya jatuh di tanah. Judul yang menarik itu. Suka saya mendengarkannya itu. Baik guru, akan saya dengarkan guru. Silakan. Mohon silakan Pak Abu mendengarkan dengan saksama agar mendapat tambahan wawasan dan pengetahuan. Baik, siap saya dengarkan. Silakan guru. Pepatah sepandai-pandai tupai melompat, ada kalanya jatuh di tanah, memang mengandung makna yang sangat dalam tentang kehidupan. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa sehebat atau seahli apapun seseorang dalam suatu bidang, selalu ada kemungkinan untuk mengalami kegagalan atau kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna, dan selalu berada di puncak kejayaan selamanya. Dalam konteks praktis, kegagalan yang dialami seseorang bisa menjadi momen refleksi yang sangat berharga. Hal ini bukan berarti hilangnya kemampuan, melainkan pengingat bahwa selalu ada ruang untuk belajar dan berkembang. Dengan menganalisis kesalahan, kita dapat menemukan strategi yang lebih baik untuk melangkah ke depan. Menariknya lagi, kesadaran akan potensi kegagalan ini juga bisa menjaga diri kita dari sifat sombong atau tinggi hati. Ketika seseorang sedang berada di atas angin dan merasa menguasai segalanya, rasa percaya diri yang berlebihan terkadang bisa membuat mereka lengah. Mengingat bahwa seekor tupai yang lincah pun bisa terpeleset membantu kita untuk tetap membumi dan waspada dalam setiap tindakan yang kita ambil. Selain itu, momen jatuh ini juga menjadi ujian yang sebenarnya bagi ketangguhan mental seseorang. Kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami kegagalan adalah hal yang membedakan antara mereka yang benar-benar berjiwa besar dengan yang tidak. Saat kita bisa menerima kenyataan dengan lapang dada dan segera berbenah, di sanalah proses pendewasaan diri yang sesungguhnya sedang terjadi. Pada akhirnya, filosofi tentang tupai ini mengajarkan kita untuk melihat kegagalan bukan sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai bagian alami dari perjalanan hidup. Setiap orang, tanpa terkecuali, pasti memiliki fase pasang surutnya masing-masing. Yang terpenting bukanlah bagaimana kita menghindari jatuh, melainkan bagaimana kita mengumpulkan keberanian dan kekuatan untuk berdiri kembali setiap kali kita tergelincir. Dengan memahami bahwa jatuh adalah bagian dari proses, kita juga bisa belajar untuk lebih berempati kepada orang lain yang sedang mengalami masa-masa sulit. Ketika melihat seseorang melakukan kesalahan atau mengalami kegagalan, kita tidak akan mudah menghakimi karena sadar bahwa kita pun memiliki celah yang sama untuk melakukan kekeliruan. Sikap saling mendukung dan memahami ini justru akan menciptakan lingkungan yang lebih sehat untuk sama-sama bertumbuh. Sebagai penutup dari pembahasan topik ini, pandangan yang bijak terhadap kegagalan akan mengubah cara kita menghadapi masa depan. Rasa takut akan jatuh tidak lagi menjadi penghalang yang melumpuhkan langkah, melainkan berubah menjadi motor penggerak untuk bertindak dengan lebih hati-hati, terencana, dan penuh persiapan. Kita menjadi lebih menghargai setiap proses dan detail kecil yang seringkali terabaikan saat kita terlalu fokus pada hasil akhir semata. Setiap kali kita berhasil bangkit dari kegagalan, kita sebenarnya sedang membentuk versi diri yang lebih tangguh dan bijaksana. Pengalaman jatuh tersebut memberikan pelajaran yang tidak akan pernah bisa kita dapatkan saat segala sesuatunya berjalan mulus. Pada akhirnya, kelincahan sejati bukan diukur dari seberapa jarang kita jatuh, melainkan dari seberapa cepat dan kuat kita mampu melompat kembali ke dahan yang lebih tinggi. Jika melihat dari sudut pandang yang lebih luas, pepatah ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya memiliki rencana cadangan dalam hidup. Mengandalkan satu keahlian atau satu jalur kesuksesan saja tanpa mengantisipasi risiko bisa menjadi bumerang. Ketika kita sadar bahwa tupai yang paling lincah pun bisa jatuh, kita akan terdorong untuk selalu mempersiapkan jaring pengaman, baik itu dalam bentuk mental, strategi alternatif, maupun dukungan dari orang-orang terdekat. Pada akhirnya, kesiapan menghadapi risiko jatuh inilah yang melahirkan kedamaian pikiran. Saat kita tidak lagi membebani diri dengan tuntutan untuk selalu tampil sempurna, atau selalu berhasil,
kita justru bisa menikmati setiap proses dengan lebih lepas dan tanpa tekanan. Mengetahui bahwa kegagalan adalah hal yang manusiawi membuat kita bisa melompat dengan penuh percaya diri. Karena kita tahu, apapun hasilnya nanti, kita selalu punya kapasitas untuk menghadapinya. Seluruh rangkaian proses ini, mulai dari melompat tinggi, tergelincir hingga perjuangan untuk bangkit kembali, pada akhirnya membentuk sebuah cerita perjalanan yang utuh dan mendalam. Jatuh ke tanah bukanlah akhir dari sebuah cerita, melainkan sebuah jeda sekaligus babak baru yang mendewasakan. Melalui pemahaman yang utuh terhadap pepatah ini, kita tidak lagi memandang kehidupan dengan rasa cemas, melainkan dengan keyakinan penuh bahwa setiap tantangan dan kegagalan adalah guru terbaik yang akan menuntun kita menjadi pribadi yang jauh lebih tangguh, bijaksana, dan membumi. Demikianlah seluruh pembahasan mengenai filosofi mendalam di balik pepatah tentang tupai yang melompat ini. Semoga ulasan yang telah disampaikan secara detail namun santai dari awal hingga akhir tadi dapat memberikan tambahan wawasan, perspektif baru, serta inspirasi yang bermanfaat bagi Pak Abu dan keluarga dalam memandang setiap dinamika perjalanan kehidupan. Demikian Pak Abu, saya terangkan semuanya secara detail. Semoga Pak Abu bisa memahami ataupun teman-temannya yang mendengarkan bisa mendapatkan hikmah apa yang saya uraikan tersebut di atas. Baik guru, terima kasih semua orangnya. Sangat jelas dipahami, detail. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan saya dan teman-teman. Demikian guru. Cuma ada satu hal guru. Saya ingin mengajukan izin kepada guru. Apa yang kita diskusikan tadi ini, yang guru sampaikan ini akan saya upload ke YouTube channel saya publish supaya mungkin teman-teman bisa mendengarkan, juga bisa mendapatkan hikmah dari apa uraian tersebut di atas. Demikian guru. Bagaimana? Tentu saja Pak Abu. Silahkan dengan senang hati apa yang sudah kita diskusikan tadi dibagikan di channel YouTube Anda. Semoga bisa memberikan manfaat dan hikmah yang luas bagi teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih guru atas izinnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang nanti saya upload ini tadi ke YouTube channel saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih guru. Sama-sama Pak Abu. Semoga channel YouTube Anda terus berkembang dan memberikan banyak manfaat bagi banyak orang. Jika ada hal lain di kemudian hari, jangan ragu untuk bertanya lagi. Baik guru, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas semuanya guru. Baik Pak Abu, selamat beraktivitas kembali dan semoga sukses selalu. Jika ada kesempatan untuk berdiskusi lagi, saya akan selalu siap membantu. Sampai jumpa lagi Pak Abu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.